Setiap orang yang sudah pernah merasakan, mengalami, bahkan menemukan setiap kebaikan Tuhan di sepanjang hidupnya, bahkan sebelum ia mengenal Tuhan, lalu setelah dia mengenal kasih karunia Tuhan yang disebut iman itu, bahkan seluruh kebaikan Tuhan di setiap harinya, orang akan terus mengalami. Maka pada dasarnya setiap orang yang sudah pernah mengalami, merasakan, dan menemukan kebaikan Tuhan dalam hidup, dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Bahkan sekali-sekali dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. Haleluya. Untuk hari ini tema kita berbicara tentang belajar mengenal iman. Catat baik-baik, belajar mengenal iman. Dari sisi apa saja sebenarnya kita mau belajar tentang untuk mengenal iman kita? Iman itu kita bisa dapat pelajari dari 4 sisi. Yang pertama, dari asal usulnya. Asal usul itu Alkitab berkata bahwa iman itu berasal dari Tuhan Yesus. Iman merupakan pemberian Tuhan Yesus. Iman merupakan hasil usahanya Tuhan yang kemudian diberikan kepada setiap manusia yang sudah dijadikannya. Jadi manusia itu dari semula sudah dirancang Tuhan untuk dijadikan. Dan lalu setelah dijadikan, Tuhan pun sudah menyediakan iman supaya manusia tetap memiliki sebuah hubungan yang erat sama Sang Penciptanya. Itulah dikatakan oleh Efesus pasalnya yang kedua ayat 8-10. Iman merupakan pemberian atau hasil karyanya Tuhan untuk demi kepentingan manusia dalam hubungan yang lebih erat dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, dari sisi apa lagi kita harus belajar mengenal iman? Dari sisi definisinya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 berkata bahwa begini, saudaraku yang kekasih. Iman adalah merupakan dasar dari setiap harapan kita dan merupakan bukti yang belum kita pernah lihat. Ada satu contoh tentang hal-hal yang kita belum pernah lihat, namun kita terus berharap bahwa suatu kelak kita akan bisa melihat dengan nyata. Yang pertama adalah Tuhan itu sendiri. Sedang kasih sampai hari ini kita belum pernah melihat Tuhan dengan 4 mata secara kesat mata jasmani kita. Bahkan kita juga sebelum pernah bertemu dengan Tuhan itu secara pribadi langsung melihat dengan mata jasmani kita. Belum pernah. Hanya melalui iman kita percaya bahwa ada Tuhan. Itu salah satu contohnya. Contoh yang lainnya adalah tentang surga. Selama ini kita mendengar tentang surga, bahwa surga itu ada, tapi kita tidak tahu di mana surga itu. Karena itu surga merupakan sebuah tujuan akhir dari perjalanan setiap iman kita selaku orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi suatu saat kelak kita akan melihat surga itu dengan nyata. Sebab Alkitab menyatakan bahwa di mana Tuhan berada, maka kita di situ pun kita akan berada bersama dengan Tuhan. Dan kita akan berada dengan Tuhan di mana? Di dalam surga yang sudah janjikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Dia akan selamat. Itulah hal yang kedua. Hal yang ketiga, kita belajar mengenal iman dari sisi apa lagi? Dari sisi manfaatnya. Manfaat iman ini, saudara yang kekasih, sangat banyak sekali. Dan bahkan setiap orang yang sudah mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan, orang yang sudah menemukan kebenaran yang benar tentang Tuhan itu dari Alkitab, bahkan orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, dia akan memiliki berbagai manfaat iman yang dia bisa ceritakan kepada banyak orang. Dan bahkan dia bisa bersaksi tentang berbagai kebaikan Tuhan di dalam hidupnya yang sudah ia alami kepada orang lain. Untuk itu manfaat iman itu saya tidak akan menceritakan panjang lebar, tetapi saya mau katakan bahwa salah satu manfaat iman yang terbesar bagi hidup kita adalah sesuai dengan janji Alkitab. Yohanes pasal 11 ayat 25-26. Di sana katakan bahwa barang siapa yang hidup bersama dengan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dia akan tetap hidup sekalipun ia sudah mati. Bahkan barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia akan hidup untuk selama-lamanya walaupun ia sudah mati. Walaupun tubuh ini suatu kelak akan kembali menjadi debu, tetapi jiwa akan tetap hidup bersama dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan Sang Juru Selamat, sebagai Tuhan yang memberi hidup dan nafas kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Itulah salah satu manfaat daripada iman itu. Dan itu hal yang ketiga. Hal yang keempat, dari mana kita mau belajar mengenal tentang iman itu? Kita belajar mengenal iman itu dari sisi tujuannya, saudara. Untuk apa kita beriman kepada Tuhan?
Untuk apa kita selama ini memiliki iman di hadapan Tuhan, dan untuk apa kita terus percaya sama Tuhan? Maka itu saudara kekasih, 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 berkata bahwa begini, iman atau tujuan kita memiliki iman dalam hidup kita adalah untuk mengalahkan dunia. Mengalahkan apa yang dari dunia ini? Bukan hal-hal yang baik dari dunia yang kita harus kalahkan, tetapi hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, bertentangan dengan sifatnya Tuhan, bertentangan dengan kehendaknya Tuhan, dan bertentangan dengan perjalanan iman kita yang benar kepada Tuhan, yaitu hal-hal yang berkaitan disebut dengan istilah dosa, kejahatan, bahkan hal-hal yang tidak baik kepada Tuhan. Kita akan mengalahkan, sebab semuanya itu selama kita mendiami dunia, hal-hal kejahatan itu merupakan godaan yang terbesar bagi iman kita, supaya kita tinggalkan Tuhan Yesus, lalu kita mengikuti keinginan-keinginan yang penuh dengan kejahatan itu. Tetapi hari ini Alkitab berkata bahwa semua orang yang lahir daripada Allah akan mengalahkan dunia, dan tandanya adalah iman yang kita miliki di dalam hidup kita. Haleluya. Ibrani pasal yang ke-11 juga mencatatkan bahwa tujuan kita memiliki iman itu sangat besar tujuannya, saudara. Sangat banyak tujuannya, untuk kita bersaksi, untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita terus mempertahankan iman percaya kita di hadapan Tuhan, tanpa kita meninggalkan Tuhan yang selama ini kita mengakuinya sebagai ya Aba, ya Bapa, selama kita mendiami dunia yang fana ini. Haleluya. Amin.